Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang ya anak-anak. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, minta tolong untuk ketua kelas ya Mbak Devi untuk disiapkan dulu, kita berdoa dulu. Baik Bu, mari teman-teman sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk untuk kelas 11? Hadir semua Bu, hadir semua. Iya, oke, terima kasih ya. Di absen saya minggu lalu itu yang nggak masuk Mbak Marita ya, sakit. Ini berarti sudah sembuh ya Mbak ya? Sudah Ibu. Ya, alhamdulillah. Oke, siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah Ibu. Oke. Siap Ibu. Alhamdulillah. Oke. Di pertemuan hari ini yaitu kita melanjutkan materi minggu lalu ya, di mana materi minggu lalu adalah kita membahas teknik promosi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, masih ingatkah kalian teknik promosi itu apa saja sih contohnya? Ada yang bisa menjawab? Teknik promosi? Lupa. Oke, silakan dari Mbak Anissa. Yang ingat apa coba? Memberi kupon ya Bu ya? Ya, betul, memberi kupon. Ada jawaban lain? Tidak ada, lupa berarti ya. Oke, jadi di pertemuan diskon ya, betul, atau di sini potongan harga ya. Nah itu, jadi teknik promosi di pertemuan sebelumnya kita kaitkan pertemuan selanjutnya hari ini yaitu mempelajari tentang media promosi. Nah diharapkan nanti ketika kita mempelajari media promosi dan jenis-jenisnya untuk siswa sekalian itu nanti bisa tahu ya mana media promosi yang tepat yang nantinya akan digunakan untuk mempromosikan suatu produk baik barang ataupun jasa. Nah, tujuan di pembelajaran hari ini saya harapkan yang pertama adalah siswa memahami jenis-jenis media promosi, terus kemudian yang kedua siswa bisa mengklasifikasikannya, dan yang ketiga siswa bisa menentukan jenis-jenis media promosi yang sesuai. Seperti itu ya, jelas ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Jelas Bu. Jelas Bu. Oke. Nah, sebelumnya nanti Bu Guru jelaskan materi dulu. Nah, materi di sini nanti saya akan jelaskan sebelum nanti kita akan bentuk kelompok ya. Di kelompok itu kita akan saling berdiskusi untuk menjawab. Nanti ada pertanyaan ya, nanti kita bisa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan itu. Bisa disimak untuk materinya? Bisa Bu. Saya? Oke, Iya Bu. Saya share screen dulu sebentar. Belum muncul ya? Sudah muncul materinya? Sudah Ibu. Oke. Sudah Bu. Nah, untuk media promosi saya minta untuk menyimak dulu ya. Begitu. Nah, media promosi pengertian dulu. Jadi pengertiannya adalah sebuah alat atau sarana yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada publik. Jadi media adalah
alat atau sarana ya sebagai perantara gitu. Terus kemudian yang kedua ada tujuannya. Jadi kenapa kita ada media promosi itu pasti ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Nah, calon konsumen yang potensial itu seperti apa ya? Seperti kita ini ya, gitu nanti disesuaikan dengan produk yang akan diluncurkan atau dipromosikan. Kemudian media promosi itu juga punya fungsi atau manfaat ya. Yang pertama, di situ ada pengenalan. Kemudian yang selanjutnya ada penawaran, yang selanjutnya ada penjagaan konsumen, dan yang keempat itu ada perbaikan. Nah, yang dimaksud fungsi ini tuh seperti apa sih? Seperti pengenalan. Ya, pengenalan bahwa di sini adalah mengenalkan produk atau jasa yang akan dijual gitu. Terus kemudian untuk penawaran, yang namanya menawarkan itu identik dengan membujuk calon konsumen. Kemudian penjagaan itu yang seperti apa? Supaya konsumen itu tetap loyal dengan produk kita. Tuh. Terus kemudian yang selanjutnya untuk perbaikan. Nah, perbaikan di sini adalah di mana barangkali ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi dengan mengantarkan media promosi itu nanti mungkin ada komplain dan lain sebagainya, kita bisa melalui perbaikan itu mungkin dari kotak suara dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis media promosi. Nah, jenis-jenis media promosi digolongkan itu ada 3. Online, kemudian offline, dan elektronik. Nah, masing-masing di sini itu punya fungsi dan kegunaannya. Nah, untuk media online sendiri, apa yang dimaksud media online dilakukan secara online di sini melalui media internet dan dengan catatan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Nah, untuk media promosi offline sendiri itu adalah cirinya adalah memiliki wujud fisik sehingga itu dapat disentuh atau bisa kita lihat itu seperti media cetak seperti itu ya. Kemudian di sini ada media promosi elektronik yaitu dengan komunikasi massa melalui perangkat elektronik, dapat juga dikombinasi dengan media online. Nah, untuk anak-anak di sini, apakah sudah pernah mengetahui jenis dari media promosi online, offline, atau elektronik, atau malah baru dengar? Yang paling sering didengar itu yang online, offline, atau elektronik dari jenis-jenis media promosi. Mungkin di keseharian kalian pernah menjumpai yang media offline, Bu, offline. Oh, yang offline ya, yang cetak. Oke. Nah, kemudian coba tadi dari Mbak Neneng ya, yaitu media offline. Nah, di sini ada contoh ya masing-masing. Jadi nanti kita bisa tahu apa sih contoh media promosi yang kalian tahu. Di sini ada media promosi online, offline, dan elektronik. Nah, untuk online yaitu berbasis aplikasi Instagram, FB, TikTok, YouTube, ya, marketplace, endorsement, dan lain sebagainya. Nah, apalagi di sini TikTok itu sekarang banyak digunakan ya. Dulu kan kita kalau kenal TikTok itu identik hanya untuk apa? Bikin video aja, Bu. Ya, bikin video, joget-joget gitu ya. Nah, sekarang malah kalau kita jualan di Buat TikTok joget-joget, itu, Bu. banyak apa? Malah banyak peminatnya ya. Gitu. Nah, terus kemudian ada media promosi offline. Di sini tuh tadi media cetak ya. Ada katalog, leaflet, booklet, baliho, pamflet, kemudian ada spanduk, banner, brosur, dan flyer. Nah,
contoh dari media promosi elektronik sendiri, radio, televisi itu lebih identik dengan iklan ya. Jadi iklan pada radio, iklan pada televisi, kemudian videotron. Videotron, ada yang tahu videotron nggak? Kalau kita di jalan, terus kemudian ada televisi yang besar itu di jalan, itu namanya Ya, Bu. Ya, Bu, ya pernah lihat. videotron gitu ya. Bisa lihat Bu kalau di Tuh. jalan. Betul sekali. Terus kemudian ada gawai dengan internetnya. Jadi gawai ini tuh jenisnya ada beberapa ya. Seperti yang kita pakai hari ini, ada yang pakai laptop, Ada, Ibu. ada Bu. yang pakai HP, Oh, ada. ada. Nah, itu gawai itu tuh ya. Jadi ada laptop, HP, tablet gitu. Dengan harus bantuan internet ya. Nanti kalau nggak ada internetnya ya nggak bisa mempromosikan gitu. Kita lanjut lagi. Nah, coba amati media promosi ini. Dari 3 jenis, kalau yang ada di tampilan ini termasuknya jenis media promosi apa? Brosur. Brosur Bu. Brosur. Berarti Brosur. maksudnya media promosi jenis yang Offline. iya, betul sekali, offline ya. Nah, di sini ada berapa? 6 ya, ada 6, 1 sampai 6. Ada yang bisa menebakkah masing-masing ini namanya apa sih? Nomor 1. Nomor 1 ada yang bisa menebak namanya itu apa di media promosi offline? Poster. Ya, nomor 1 poster. Kemudian nomor 2? Brosur atau bukan Bu? Brosur. Ya, betul, Brosur Bu, brosur. leaflet. Kemudian nomor 3? Nomor 3? Baliho. Baliho. Oke, kata Mbak Yulia baliho ini ya. Kalau nomor 4? Ini nomor 4? Apa itu? Ada lipatannya? Nggak ada yang tahu. Nomor 5? Tidak tahu juga. Nomor 6? Banner itu Ibu. Ya, betul. Nah, jadi tadi mungkin ada beberapa yang sudah menebak betul ya. Nomor 1 itu jawabannya betul, adalah poster. Nomor 2 brosur. Tadi nomor 3 salah ya. Nomor 3 ini namanya pamflet. Nomor 4 ini namanya leaflet. Dan nomor 5 namanya flyer. Dan yang ke-6 memang ini beda sendiri ya. Kita tahu ini namanya banner. Oke. Nah, selanjutnya yang saya tanya, sudahkah kalian bisa membedakan antara tadi yang saya sebutkan, poster, pamflet, leaflet? Sudahkah bisa kalian membedakannya? Sekilas saja sudah bisa atau belum atau masih bingung? Bingung, Bu. Bingung ya. Oke, karena bingung ya, karena bingung, bukan karena bingung juga sih, karena di sini kita untuk mengklasifikasikannya, saya bentuk kelompok ya. Saya bentuk kelompok. Nanti di sini masing-masing kelompok bisa mendiskusikan ya. Nah, untuk literaturnya sudah saya siapkan bahan ajar yang ada di draft tadi, sudah saya share di grup kelas kita, ataupun boleh menggunakan gawainya masing-masing untuk mencari literaturnya. Nah, di sini untuk kelompok yang pertama bisa disimak ya. Ada Mbak Yulia dan Mbak Isya untuk poster. Kemudian kelompok selanjutnya 2, ada Mbak Yuni, Mbak Devi untuk pamflet. Kemudian kelompok 3, Mbak Viani, Mbak Resmi untuk leaflet. Dan kelompok 4 ada Mbak Neneng, Mbak Soni untuk
brosur, dan kelompok 5 ada Mbak Marita dan Mbak Anissa untuk flyer. Nah, instruksinya minta tolong diperhatikan ya. Jadi nanti masing-masing kelompok saling berdiskusi mencari 3 poin. Yang pertama adalah pengertiannya dulu dari masing-masing media promosi yang tadi sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, unsur-unsur atau bagiannya. Dan yang ketiga, mungkin kalian bisa mencari contohnya ya. Jadi nanti di-match-kan kira-kira sesuai tidak unsur-unsur yang dicari dengan contoh media promosi yang kalian cari. Nah, sebelum berdiskusi, ada yang ditanyakan untuk tugas diskusinya? Sudah paham? Paham, Bu. Oke. Jadi silakan berdiskusi. Saya bagikan ya, ada penggunaan link Jamboard. Nanti di situ kalian bisa menggunakan stick note. Di situ nanti kalian bisa menuliskan jawabannya. Untuk link Jamboard-nya tadi sudah saya bagi melalui WA grup kelas ya. Oke, sekarang bisa dikondisikan untuk saling berdiskusi. Bisa? Oke, silakan dibuka link Jamboard-nya dulu. Jangan lupa dikasih identitas namanya ya. Jadi nanti kita bisa saling tahu dan saling mengkoreksi antara satu sama lain gitu. Nah, sambil kalian diskusi, saya mau memberitahukan. Nah, untuk penggunaan Jamboard di sini itu kita bisa saling memantau pekerjaan teman yang satu dan teman yang lain seperti itu. Oke, silakan berdiskusi. Ada yang belum paham, boleh tanya ya. Untuk kelompok 1, poster ketemu nggak, Mbak? Literaturnya. Kelompok 1? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Oke. Yang lain untuk kelompoknya Mbak Devi, untuk mencari pamflet sudah ketemukah? Belum? Sudah atau belum? Untuk kelompoknya Mbak Neneng, yang tadi mencari brosur, ketemu tidak literaturnya? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, silakan dilanjut. Yang tidak paham boleh tanya ya. Ini sambil Bu Guru keliling virtual maksudnya karena kita berbeda tempat. Kelompok 1, 2, 3, dan 5. Oke, coba kita perhatikan hasil dari itu ya. Tadi sudah beberapa ini yang masuk menjawab. Kita buka link untuk Jamboard-nya. Belum kelihatan ya di tampilannya ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oh, Sudah, Bu. Wah. Oke, poster ini dari Yulia dan Isya ya. Sudah mencari, pengertiannya ada, unsur-unsurnya ada. Oke, coba kita koreksi lagi ya. Yang lain juga bisa melihat ini hasil pekerjaan teman satu dan yang lainnya. Wah, ini sudah ada contohnya ini ya. Terus kemudian kelompok 2 sudah ada dari Mbak Yuni, Mbak Devi. Sudah ada ya, tapi ini belum dikasih itu ya Mbak, keterangan ya untuk mencocokkan unsur-unsurnya ya. Ya, ini masih kurang. Kemudian ada kelompok 3, Mbak Viani, Mbak Marita. Oke. Kemudian ya ini ada contohnya juga, leaflet. Kelompok 4, Mbak Neneng, Mbak Sony sudah ada. Oke, kelompok 5 ini yang paling rame ya, ada berliannya ya. Punya siapa? Mbak Resmi, Mbak Anissa. Iya, berarti sudah jadi semuanya ya. Ini tinggal yang kurang diberi tanda. Oke, tadi yang saya amati yang sudah
diberi tanda itu punya kelompok 1 dan kelompok 5, yaitu kelompoknya Mbak Yulia dan Mbak Isya, dan kelompoknya Mbak Resmi dan Mbak Anissa. Bisa dipresentasikan? Iya, Ibu. Bisa, Bu. Oke, mau share screen sendiri atau punya saya? Pakai punya Ibu aja. Oke, ya berarti mau kelompok 1 dulu atau kelompok 5? 1, Bu, 1. Oke, 1. Yang mewakili mau Mbak Yulia atau Mbak Isya? Saya, Bu, Yulia. Oke, silakan Mbak. Ini saya besarkan ya, barangkali kurang besar. Sudah Oke, cukup Bu. jelas dari tampilan di sana? Kurang, Ibu. Kurang? Kurang sedikit, Bu. Oke. Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, Iya. bisa dipresentasikan, silakan. Oh, iya. Boleh. Oke, terima kasih, Bu. Saya Yulia, perwakilan dari kelompok 1, akan membahas tentang poster, Ibu. Ya. Poster itu diawali dengan pengertian poster, Ibu. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Pengaplikasiannya dengan cara ditempel di permukaan datar dan sifatnya mencari perhatian. Itu, Ibu. Warnanya berwarna-warni, Ibu, untuk agar menarik perhatian. Oke, terus kemudian di sini ada unsur-unsurnya ya. Ya, ada unsur-unsur poster, Ibu. Ada gambar, itu ada ilustrasi, ada foto, ada sketsa gitu, Bu, sesuai dengan yang akan ditampilkan seperti apa. Kemudian ada pernyataan. Pernyataan itu dapat berupa kalimat, Bu, kalimat yang efektif, kalimat yang mensugesti, kalimat yang komunikatif. Kemudian tulisannya dibuat yang besar dan yang mudah dilihat dan yang menarik, Ibu. Seperti itu, Ibu, presentasi dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Ini tadi yang sudah dicari ya, Mbak ya. Tadi ada betul, ada gambar Iya, Ibu. fotonya. Terus ada tadi kalimat efektifnya ya. Di sini apa nih? Renyah di luar, lumer di Iya, dalam. Ibu. Rasakan sensasi dan kelezatannya. Wah, enak ini ya. Terus tulisannya berukuran besar. Oke. Terima kasih. Selanjutnya tadi yang sudah komplit sekali punya kelompoknya Mbak Resmi dan Mbak Anissa. Siapa yang mau mewakili? Ya, Mbak Anissa. Oke, saya bukakan ya. Sebentar. Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Tadi kelompoknya Mbak Anissa. Bisa terbaca atau perlu saya besarkan lagi? Dibesarkan lagi, Bu. Oke, siap. Oke, silakan. Hasil dari kelompok saya dan Kak Resmi, Bu, flyer itu pengertiannya adalah salah satu cara melakukan promosi barang dan jasa yang biasanya dibagikan di tempat umum seperti di mall, mall atau tempat pusat perbelanjaan ya, Bu, ada taman, jalan raya. Jadi flyer itu sekarang masih diandalkan sebagai promosi yang efektif, Bu. Digunakan untuk apa itu media cetak dalam jumlah besar yang dibagikan ke banyak orang. Iya. Terus kemudian di sini ada unsurnya itu yang pertama biasanya ada nama perusahaan, Bu.
terus ada gambar produknya, ada informasi produk yang mau dipromosikan, ada kontak perusahaan, terus ada apa itu penawaran khusus atau harga Ya. khusus. Terus yang terakhir ada kelebihannya atau hal yang membedakan produk perusahaan dengan perusahaan lainnya. Oke, coba ini tadi udah kasih contohnya ya. Oh iya betul. Tadi penawaran khusus di sini ada grand opening gitu ya. Iya, Bu, grand opening. Iya. Terus tadi ada keunggulannya apa ini keunggulannya? Oh ini kelebihan produk. Oh ada itu variasi rasanya ya. Iya, Bu, biasanya kan biar menarik jadi ada rasa-rasa yang. Ya, terus ada nama perusahaannya. Ini mungkin tapi nama perusahaannya kayak kurang besar ya Mbak ya. Tadi yang dicari mungkin ya Mbak ya. Iya. Iya. Oh nggak apa-apa ini kan kita mencari ya gitu. Oke. Dari dua kelompok yang sudah maju di sini, coba apa ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah cukup dari penjelasan kelompok 1 dan kelompok 5 atau ada tanggapan lain? Ada Ibu. Iya. Untuk yang kelompok 1 tadi Ibu. Oh, kelompok 1. Sebentar. Kelompok 1. Ya. Katanya kalau poster itu warna-warni, tapi tadi cuma 2 warna saja, mungkin kurang apa ya? Oh iya. Kurang ini ya. Kurang mencolok ya. Itu ya, berarti ini mungkin nanti kalau cari gambar yang sesuai ya, itu berarti ini warnanya kurang kontras gitu ya. Oke. Ada tanggapan lain untuk kelompok yang sudah maju? Ya, monggo. Ya, tadi kelompok 5. Ya. Oh iya. Oh iya gitu. Berarti tadi untuk mencarinya kurang tepat ya, harusnya cari poster yang harganya juga kelihatan gitu ya. Oke. Sudah cukup atau ada tambahan lain dari tanggapan kelompok lain? Sudah, Bu. Sudah cukup. Cukup, Bu. Oke, sebelumnya kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 5 yang sudah percaya diri untuk maju. Oke, bisa kita tarik kesimpulan untuk evaluasinya dulu ya. Tadi dari permasalahan, tadi kan Bu Guru tanya, sudah bisakah kalian membedakan? Ternyata ketika dicari, itu ada bedanya ya, walaupun hampir sama dari bentuknya. Di mana yaitu ciri-cirinya ada yang membedakan ya, apalagi tadi yang poster sangat kelihatan sekali ya bahwa poster itu identiknya hanya gambar, tulisannya juga besar dan kontras warnanya, terus tidak banyak tulisan-tulisan, malah di situ lebih ke slogan. Terus kemudian tadi yang saya lihat yaitu brosur ya. Brosur itu punya kelompoknya Mbak Neneng dan Mbak Sony. Nah, kalau brosur ini tulisannya banyak sekali. Memang kalau di brosur itu informasinya harus lengkap karena brosur ini memang dipakai untuk waktu yang panjang. Nah, tadi untuk kelompok 5 punyanya Mbak Anissa dan Mbak Resmi di sini hampir sama dengan brosur ya, itu bentuknya ya. Cuma ada beberapa catatan yaitu kalau flyer itu untuk event tertentu dan biasanya jangka waktunya itu tidak terlalu panjang. Itu dari kesimpulan ya yang kalian sudah analisis gitu. Nah, untuk hasil diskusi hari ini nanti saya bisa download
download bentuk PDF, nanti saya taruh di Google Drive dan itu bisa diakses, itu nanti bisa dibaca nanti untuk mempelajari materi di pertemuan berikutnya gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya tanya dulu, penggunaan Jamboard kira-kira susah atau mudah? Mudah. Lebih menyenangkan pakai Jamboard atau pakai papan tulis biasa atau pakai buku tugas? Jamboard, Jamboard Bu. aja ya. Oke. Berarti nanti kita bisa lanjut ya biar kita juga bisa saling mahir untuk memanfaatkan teknologi ya. Ini Jamboard ini itu adalah salah satu fitur dari Google gitu. Berarti pelajaran hari ini intinya kita bisa berkreasi gitu ya. Tidak ada yang keberatan kan? Penggunaan Jamboard-nya? Tidak. Oke, daripada kita pakai buku tulis ya. Itu sangat membosankan. Iya, Bu. Capek nulisnya, Bu. Iya, betul. Kalau ini kan tinggal copy paste gitu ya. Iya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pertemuan hari ini, yang pertama saya yang menyimpulkan dulu ya, nanti boleh tambahan untuk peserta didik yang lain, yaitu ternyata media promosi itu ada 3 jenis. Yang pertama, online, offline, dan elektronik. Terus kemudian ada yang bisa menyimpulkan lagi pertemuan hari ini? Oh, sudah lengkap. Oke ya, jadi itu kesimpulannya ada 3 jenis dan kemudian setelah kita identifikasi ternyata nanti ada manfaatnya ya supaya nanti ketika ada event tertentu kita bisa membuat gitu. Oke, di pertemuan berikutnya nanti kita akan membuat media promosi ya, media promosi yang nanti akan dibuat oleh peserta didik atau kalian semuanya. Nanti setujunya mau sesuai dengan kelompok ini atau kita undi lagi? Kelompok ini aja, Bu. Oh, sesuai kelompok. Oke. Kelompok, Bu, itu. Oke, siap. Berarti minggu depan intinya sudah siap ya, tidak usah kita undi lagi. Jadi saya ingatkan kembali, jangan lupa ini nanti materinya dipelajari, nanti saya download dulu, terus kemudian saya taruh di Google Drive untuk nanti pertemuan minggu depan kita membuat media promosinya. Nanti bisa diikuti dari unsur-unsur yang tadi ya, jadi harus mengandung unsur-unsur yang tadi. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Cukup, tidak, Bu. Oke, kalau begitu saya akhiri. Habis ini pelajarannya apa? Bahasa Indonesia, Bu. Oh, bahasa Indonesia. Oke, ya ini jamnya juga sudah hampir masuk ke jam bahasa Indonesia ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikutinya dan semoga minggu depan kita bisa ketemu dalam keadaan yang sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.